Ini dia ubahan suspensi Yamaha NMAX Turbo dan juga Yamaha NMAX Neo versi 2024. NMAX, Yamaha NMAX. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Maximania, salam suspensi mania. Jadi Yamaha NMAX Turbo dan juga Yamaha NMAX Neo versi 2024 terbaru mengalami update di bagian suspensi depan dan suspensi belakang, dengan tujuan kalau suspensi depan dia diubah menjadi lebih tahan jeduk atau tahan dari bottoming, jadi nggak mudah jedak-jedok. Sedangkan untuk suspensi belakang diubah menjadi lebih empuk sehingga pengendara lebih nyaman, khususnya berboncengan. Dan nggak perlu basa-basi, ini dia ubahan suspensi Yamaha NMAX Turbo dan juga NMAX Neo. Yang pertama adalah suspensi depan dari Yamaha NMAX Turbo maupun Yamaha NMAX Neo. Masih sama dengan NMAX V1 maupun NMAX V2, yaitu telescopic fork, coil spring, dan oil damper. Lanjut, untuk diameter asoknya masih sama di 30 mm pipanya ini. Lanjut, untuk panjang shocknya dari atas sampai bawah ini di 435,9 mm. Lanjut, untuk lebar segitiga fork depan di 205 mm dengan jarak main suspensi depan atau travel di 100 mm. Dan untuk panjang pernya di 235,3 mm. Lanjut, untuk spring rate K1 atau konstanta 1 pegas di 10 Nm/mm, sama dengan NMAX sebelumnya. Tapi perubahan di bagian spring rate K2 ini lebih keras. Ini yang bagian rapat pernya di 19 Nm/mm atau naik 4 Nm/mm dari NMAX V2 yang 15 Nm/mm. Hasilnya diharapkan suspensi depan dari Yamaha NMAX Turbo maupun NMAX Neo itu akan tahan dari bottoming, tidak mudah jeduk, Pak. Penasaran ini apakah lebih keras atau bagaimana nantinya, karena ada dua spring rate, konstanta 1 dan konstanta 2, yang mana untuk NMAX Turbo dan NMAX Neo lebih keras sedikit ya, 4 Nm/mm. Lanjut, untuk oli shock depan sama ya dengan motor Yamaha umumnya di 10W viskositasnya, dengan kapasitas oli shock di 89 cc dengan oil levelnya di 77 mm. Ini pakai alat khusus ya. Kalau kapasitas oli kan gampang pakai takeran. Itu ubahan untuk suspensi depan, lebih keras sedikit untuk konstanta pegas yang K2 menjadi 19 Nm/mm. Tujuannya supaya tidak mudah bottoming atau mentok. Lanjut, oh ya, saya back dulu. Loh Mas, kenapa harus dikeraskan gitu kan? Jadi Yamaha NMAX V1 punya saya itu, NMAX All 2015, itu lebih tahan jeduk daripada NMAX V2 atau All New NMAX. Karena untuk NMAX yang Gen 2 itu saya nyoba bolak-balik itu mudah sekali jeduk, Pak. Kena polisi tidur jedak-jedok, dan itu diupdate di Yamaha NMAX V3 dengan cara mengeraskan per khususnya di konstanta 2 yang tadinya 15 Nm/mm menjadi 19 Nm/mm. Balik lagi ya, saya penasaran ini apakah lebih keras ya daripada NMAX V1. Kalau NMAX V2 kan cukup empuk ya suspensi depan, saking empuknya malah sering jedak-jedok, Pak. Bottoming bahasa resminya. Oke, lanjut ke suspensi belakang dari Yamaha NMAX Turbo maupun Yamaha NMAX Neo. Yang pertama, untuk suspensi belakang tipenya adalah unit swing. Untuk swing arm dan juga mekanisme suspensi belakang menggunakan bak CVT. Untuk suspensi belakang menggunakan coil spring oil damper. Nah ini, panjang shocknya sekarang menjadi 321,6 mm. Ini untuk NMAX Turbo dan NMAX Neo, atau lebih panjang 10,8 mm daripada NMAX V2. Hasilnya ground clearance lebih tinggi ya sedikit, dan joknya juga lebih tinggi daripada NMAX V2 karena suspensinya lebih panjang.
Lanjut, data suspensi Yamaha NMAX V2 adalah di 310,8 mm, yang mana lebih pendek. Kalau NMAX Turbo dan NMAX Neo lebih panjang Pak D, nambah 1 sentinan. Lanjut, untuk travel suspensi belakang dari Yamaha NMAX Neo dan NMAX Turbo itu di 91 mm atau naik 5 mm dari NMAX V2. Diharapkan untuk ayunannya lebih banyak dan tentu harusnya lebih empuk ya. Lanjut, kok saya bisa ngomong suspensi belakang lebih empuk dari Yamaha NMAX Turbo dan NMAX Neo adalah data sebagai berikut. Yang pertama, panjang per dari suspensi belakang Yamaha NMAX Turbo dan NMAX V2 adalah 206,6 mm, naik 10 mm dari NMAX V2. Lanjut, untuk spring rate K1 Yamaha NMAX Turbo dan NMAX Neo di 12,5 Newton per mm, turun 3,5 Newton per mm dari NMAX V2 yang datanya K1 spring rate di 16 Newton per mm. K1 nya lebih empuk, bagaimana K2 nya? Lanjut ke spring rate K2 dari Yamaha NMAX Neo dan NMAX Turbo, yaitu 23 Newton per mm atau turun 7 Newton per mm dari NMAX V2 yang angkanya di 30 Newton per mm. Jadi secara kesimpulannya, suspensi belakang Yamaha NMAX Neo dan juga NMAX Turbo itu lebih empuk daripada NMAX V2. Hal ini ditambah dengan panjang travel ini ya, sebentar. Nah, travel dari roda belakang Yamaha NMAX Turbo dan juga NMAX Neo itu bertambah 5 mm daripada NMAX V2. Hasilnya pergerakan naik turun dari suspensi belakang dia sedikit lebih banyak, otomatis harusnya ya lebih nyaman daripada NMAX V2. Hal ini adalah hasil riset dan kerja keras dari R&D Yamaha Jepang dan Yamaha Indonesia untuk mengembangkan Yamaha NMAX V3 di dunia. Ingat, ini motor global ya, untuk dijual seluruh dunia. Ada versi Neo, ada versi Turbo, ada versi Turbo Tech Max. Dan lanjut, jadi upgrade-nya cukup banyak ya, suspensi dari Yamaha NMAX Turbo dan juga NMAX Neo versi 2024 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX V2 yang nyatanya angka-angkanya sudah cukup berbicara banyak. Saya recap dulu. Untuk suspensi depan dari Yamaha NMAX Neo dan juga NMAX Turbo nyatanya lebih keras sedikit daripada NMAX V2. Tapi ini perlu dibuktikan secara langsung dengan metode test ride ya, karena tadi adalah angka-angka. Semoga dengan usaha yang dilakukan oleh Yamaha dalam upgrade suspensi depan ini akan memperbaiki kinerja suspensi depan Yamaha NMAX Neo dan juga NMAX Turbo. Semoga tidak mudah jeduk, tidak mudah bottoming jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX V2. Dan untuk suspensi belakang ini kan upgrade juga nih, NMAX Turbo dan NMAX Neo. Dia suspensi lebih empuk daripada NMAX V2. Semoga membuat pengendara dan juga boncenger maksudnya akan lebih nyaman menaiki Yamaha NMAX Turbo dan NMAX Neo, karena biasanya untuk Yamaha itu saat sendirian suspensi belakang cukup keras, sedangkan saat boncengan sudah mulai empuk. Dan dengan upgrade di Yamaha NMAX Turbo dan Yamaha NMAX Neo ini, semoga suspensi belakangnya jauh lebih enak daripada NMAX V2. Dan itu dia cerita singkat dari pertamax7.com mengenai ubahan dari Yamaha NMAX versi 2024 khususnya pada bagian suspensi depan dan suspensi belakang. Nyatanya Yamaha mengubah racikan suspensi depan dan suspensi belakang dari Yamaha NMAX Turbo dan Yamaha NMAX Neo. Kita tunggu saja untuk kapan ada unit test ride dari Yamaha NMAX Turbo maupun NMAX Neo ini, dan apa pendapat pemirsa terkait Yamaha NMAX generasi ketiga ini. Silahkan ditinggalkan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari pertamax7.com, salam Maximania.
Mohon maaf ya, suaraku pasti berubah ini karena saya kehilangan nada tinggi ini. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa teriak-teriak ini. Ini pelan-pelan aku ngomongnya. Semacam serak tapi ini bukan nih. Macam ganti suara aja nih saya. Tapi saya nggak pilek loh ya. Saya bingung ini kenapa ini kok saya kehilangan suara ini. Apa gara-gara liputan kemarin nih? Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari pertamax7.com. Salam Maximania, salam suspensi mania.